Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Salsabila dengan NIM 12440324997 dari kelas 2F. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi efektif dan strategi komunikasi. Halo teman-teman, di presentasi kali ini kita bakal bahas soal komunikasi, tapi bukan komunikasi biasa ya. Kita fokus ke komunikasi yang efektif dan strategi-strategi yang bisa kita pakai supaya pesan yang kita sampaikan bisa benar-benar nyampe dan dipahami. Karena faktanya komunikasi bukan cuma soal ngomong, tapi juga soal gimana kita menyampaikan pesan dengan cara yang tepat. Kenapa sih komunikasi itu penting? Coba bayangin deh, kita punya ide yang sangat bagus, tapi kita nggak bisa nyampeinnya dengan jelas. Akhirnya, ide itu nggak dianggap. Komunikasi itu penting karena bisa bantu kita menyampaikan pemikiran, membangun relasi, menyelesaikan masalah, bahkan bikin kerja tim jadi lebih solid, baik di dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang baik bisa jadi kunci keberhasilan. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Tujuan adalah supaya orang yang kita ajak bicara bisa nangkep maksud kita dengan tepat dan merespon sesuai harapan. Jadi bukan cuma asal bicara, tapi juga memastikan bahwa lawan bicara kita benar-benar ngerti dan merasa tersambung dengan apa yang kita sampaikan. Biar komunikasi kita bisa berjalan lancar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, siapa yang menyampaikan pesan? Kedua, apa isi pesannya? Ketiga, bagaimana cara penyampaiannya? Lewat media apa? Dan keempat, siapa yang menerima pesan itu? Selain itu, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara juga punya peran penting. Bahkan kadang, cara kita menyampaikan bisa lebih berpengaruh dari kata-katanya sendiri. Selanjutnya, hambatan komunikasi. Meskipun kita sudah berusaha berkomunikasi dengan baik, kadang tetap aja ada kendala. Misalnya, karena beda latar belakang, persepsi yang gak sama, bahasa yang gak cocok, atau suasana hati yang kurang kondusif. Bahkan gangguan teknis, misalnya kayak sinyal kita jelek saat meeting online pun bisa jadi penghalang. Kalau hambatan-hambatan ini nggak dikenali dan diatasi, pesan kita bisa gagal nyampe atau malah bikin salah paham. Selanjutnya, cara mengatasi hambatan komunikasi. Supaya komunikasi tetap berjalan lancar meskipun ada hambatan, kita harus lebih peka. Gunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Dengarkan lawan bicara dengan aktif. Jangan cuma fokus mikirin mau ngomong apa. Kalau kita merasa pesan kita belum dipahami, enggak masalah buat nanya atau mengulang. Justru dengan minta klarifikasi, kita bisa mencegah kesalahpahaman sejak awal. Strategi komunikasi adalah cara atau pendekatan yang kita pakai buat menyampaikan pesan agar sesuai dengan tujuan dan situasi. Setiap situasi butuh pendekatan yang berbeda. Misalnya, cara ngomong ke atasan tentu beda dengan ngobrol sama teman satu tim. Nah, strategi ini bantu kita nyusun pesan dengan tepat, memilih waktu yang pas, dan memastikan cara penyampaiannya bisa diterima dengan baik. Ada beberapa jenis strategi komunikasi yang bisa kita pakai tergantung tujuannya. Strategi persuasif digunakan kalau kita mau meyakinkan atau mempengaruhi orang lain. Strategi informatif lebih fokus ke penyampaian data atau informasi yang jelas dan lengkap. Strategi instruktif
biasanya dipakai buat ngasih arahan atau perintah. Sedangkan untuk menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat, kita bisa pakai strategi kooperatif atau mediasi supaya semua pihak bisa cari solusi bersama. Selanjutnya, tips supaya komunikasi kita lebih efektif. Ada beberapa tips yang bisa bantu kita jadi komunikator yang lebih efektif. Pertama, kenali siapa audiens kita dan sesuaikan gaya komunikasi. Yang kedua, gunakan bahasa yang lugas dan gak muter-muter. Yang ketiga, perhatikan ekspresi wajah, gerak tubuh, dan nada bicara kita. Keempat, dengarkan lawan bicara dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, jangan ragu buat minta feedback atau konfirmasi. Lebih baik bertanya daripada salah tangkap. Dan yang terakhir ada komunikasi di dunia kerja. Di lingkungan kerja, komunikasi itu benar-benar jadi senjata utama. Semua hal dari diskusi proyek, penyampaian ide, laporan, sampai menyelesaikan konflik semuanya butuh komunikasi yang tepat. Kalau komunikasinya buruk, bisa muncul kesalahpahaman atau bahkan kegagalan dalam kerja tim. Tapi kalau komunikasinya bagus, kerjaan jadi lebih lancar, tim makin solid, dan keputusan bisa diambil lebih cepat dan tepat. Bayangin ada dua orang yang punya ide yang bagus. Yang satu bisa nyampein idenya dengan runtut, percaya diri, dan pakai data pendukung. Sedangkan yang satu lagi canggung, ngomongnya muter-muter dan kurang jelas. Walaupun idenya sama-sama bagus, yang penyampaiannya jelas pasti lebih dapat perhatian. Dari sini, kita bisa lihat punya ide aja nggak cukup. Kita juga harus tahu gimana cara menyampaikannya dengan strategi yang pas. Yang paling penting untuk diingat, komunikasi yang efektif itu bukan cuma bakat, ini adalah skill yang bisa banget dilatih dan ditingkatkan. Semakin sering kita melihat cara bicara, cara mendengarkan, dan membaca situasi, makin baik juga komunikasi kita. Yuk mulai sekarang kita latih terus kemampuan ini, karena komunikasi yang baik bisa bantu kita buka lebih banyak peluang, baik dalam karir maupun kehidupan pribadi. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.